program pembelajaran daring kolaboratif Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Borobudur sebagai pengusul dengan mitra program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Medan Area. Berikut adalah tampilan LMS pada dari course Sistem Bangunan dan Utilitas 2. Lalu di sini jika saya klik untuk usernya terdapat 13 mahasiswa, terdapat 10 mahasiswa dari Universitas Borobudur dan 16 mahasiswa dari Universitas Medan Area. Ini mungkin ada lebih sedikit karena kami waktu sempat memasukkan untuk sebagai latihan Bapak untuk siswa yang mahasiswa yang tidak mendaftar tapi belum sempat di-remove mungkin. Untuk teachernya sesuai dengan kepanitiaan dalam program PDK ini dari kampus kami ada 5 orang, lalu dosen pengajar dari kampus mitra ada 2 orang. Nah, selanjutnya saya akan buka course-nya. Tampilan course-nya seperti ini. Di bagian paling atas ada gambar penjelasan mata kuliah apa, lalu dosen pengampunya apa, siapa. Lalu ada pengenalan, selamat datang bagi para mahasiswa. Lalu di sini ada intro. Kalau dilihat ini video yang menjelaskan tentang mata kuliah dan menyinggung sedikit terkait dengan RPS pembelajaran selama 16 kali pertemuan kuliah. Lalu di sini ada pengenalan deskripsi mata kuliah, materi pembelajarannya selama 16 kali pertemuan, lalu ada nomor kontak WA dan email dari 2 dosen pengampu mata kuliah. Lalu di sini juga disediakan diskusi pembelajaran, RPS yang bisa di-download mahasiswa, dan rubrik penilaian mata kuliah Sistem Bangunan dan Utilitas 2. Kebetulan kampus kami dan kampus mitra dari Universitas Borobudur dan Universitas Medan Area sudah menyelenggarakan pertemuan pertama kuliah pada tanggal 9 September lalu, hari Senin. Sehingga perkuliahan ini sudah berlangsung hingga hari ini seharusnya 4 kali, tapi karena di hari Senin itu sempat ada libur, jadi baru 3 kali. Lalu ya Ibu izin karena ini sudah diselenggarakan, langsung aja Ibu, misalnya tadi di progresnya, aktivitasnya apa aja, klik biar kelihatan, terus gimana. Ya, untuk modul nggak perlu disampaikan lagi. Iya, jadi di sini kami menyampaikan link Zoom. Kami selalu mengadakan pertemuan via Zoom untuk menjelaskan materi dalam bentuk PPT dan PDF yang diberikan oleh dosen. Dan di sini juga ada video pembelajaran yang sudah dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah, yaitu Ibu Salva dan Ibu Ida. Lalu di sini juga ada kuis, contohnya saya membuka kuis. Di sini mahasiswa sudah mengerjakan kuisnya, karena di sini ada keterangan 26 attempts. Nah, di sini juga kebetulan kuisnya multiple choice ya, Pak Agus. Jadi sudah langsung ternilai di sini, meskipun kuis di bagian lain juga ada yang pertanyaannya berupa esai. Jadi tidak langsung ternilai, tapi membutuhkan penilaian dari dosen. Lalu ini pertemuan pertama diisi oleh dosen kami, Universitas Borobudur. Lalu pertemuan kedua gantian dari dosen mitra, Ibu Salva Yarda Murni. Di sini ada forum diskusi, materi berupa PPT dan PDF, sumber belajar lain. Nah, ini memang diambil dari YouTube yang diberikan linknya, lalu ada link Zoom. Dan tidak lupa setiap pertemuan kuliah via Zoom, kami selalu merekamnya dan menampilkan ulang di LMS pada. Jadi sehingga jika ada mahasiswa yang berhalangan hadir, tetap bisa menyaksikan video rekaman dari pembelajaran, penjelasan dari materi kuliah berupa PPT dan PDF yang diberikan dosen. Lalu pertemuan ketiga, ini juga sama, ada materi berupa PPT dan PDF, lalu ada video pembelajaran yang sumbernya dari YouTube kami, videonya diupload di YouTube kami, lalu kami tampilkan di LMS pada, dan ada kuis. Nah, videonya dibuat sendiri, Bu? Videonya dibuat sendiri oleh dosen pengampu mata kuliah kami, Ibu Ida Deliarti Agustina. Baik. Ini kalau contohnya forum diskusi, Bu? Forum diskusi. Nah, untuk forum diskusi kami menyediakan di LMS pada, tapi sebenarnya lebih banyak interaksinya pada grup WA, Pak.
grup WA Sistem Bangunan dan Utilitas 2 gitu. Mahasiswa kami sudah minta untuk bertanya di sini, tapi lebih banyak mereka karena diadakan Zoom juga, pertanyaan lebih banyak interaktifnya di Zoom saat dosen menjelaskan, lalu juga via grup WA gitu. Jadi mungkin kalau terlihat di sini forum diskusinya belum terpakai, mungkin mahasiswa nggak ada yang bertanya di sini gitu kalau dilihat. Tapi Tapi disediakan, Bu. disediakan Pak. Ini misalnya contohnya di pertemuan, setiap pertemuan ada kok Pak. Bisa nih Baik. forum diskusi seperti ini, tapi mahasiswa ya itu belum ada yang bertanya lewat sini karena lewat Zoom. Dan forum diskusi apakah dijadikan salah satu prasyarat, Bu? oh Misalnya diambil nilainya juga di sana? dari Zoom Pak, keaktifan saat di Zoom itu dosen pengampu mata kuliahnya, ya. Baik, Yang mungkin langsung penjelasannya menjawab cukup Bu, langsung ke Pak Atma saja. Monggo Pak Atma. Ya, oke. Makasih Bu Aryani atas paparannya. Kalau saya lihat di sini sekilas memang ini sudah cukup lengkap ya. Semua bentuk aktivitas itu sudah disiapkan di situ. Dan kemudian tadi juga ada salah satu keunggulannya adalah di sini ada rekaman dari aktivitas pembelajaran di kelas ya, yang itu bisa digunakan untuk merefresh kembali materi yang disampaikan di kelas oleh mahasiswa. Nah, terkait dengan apa namanya kegiatan interaksi antara dosen dengan mahasiswa tadi yang melalui forum itu belum aktif ya, mungkin belum ada gitu. Iya, belum. Kalau untuk apa namanya kegiatan individu dan kelompoknya sudah ada ya di sini ya. Oh, di Kalau arsitek itu kan pertemuan, banyak iya, studio gitu ya. iya, tugas proyek besarnya terkait case based learning-nya ya Pak ya. Di pertemuan 5 sudah ada instruksinya, tapi kemarin di pertemuan ketiga sudah, memang ini masih di hidden Bapak. Tujuannya karena memang belum masuk ke sini, tapi Belum di masuk ke pertemuan situ. 3 kemarin Ya. sudah menyinggung tugasnya karena kebetulan tugasnya agak berat di kerjaan berkelompok gitu. Jadi sudah di sounding ke mahasiswa, mereka udah bagi-bagi kelompok, tapi ya itu di grup WA sih Pak. Jadi di sini ya kalau mau dilihat ini tugasnya, instruksinya ada di sini, tapi juga ada di video rekaman Zoom. Rekaman Zoom juga sudah membahas ini tentang proyek besarnya. Iya, ya. Nah, satu lagi Bu Dian, ini yang saya kira ini juga bagian yang bisa apa namanya dirujuk untuk Bapak Ibu yang lain adalah menggunakan sumber belajar eksternal. Jadi di sini Bu Aryani sudah memanfaatkan video-video yang diambil dari YouTube yang digunakan untuk penguatan atas materi yang sudah dirancang oleh Bu Aryani dan tim. Jadi saya kira ini bagus, ini ada beberapa yang diambil dari luar juga ya Bu ya. Iya. Ya, saya kira itu bisa digunakan untuk penguatan ya dari materi yang sudah dirancang. Saya kira ini bagus dan ini juga bisa menginisiasi teman-teman yang lain ya apa sebagai pendamping atas konten video yang dikembangkan oleh dosen itu juga bisa dilengkapi dengan materi pendukung lain yang itu bisa melengkapi dari diambil dari sumber lain, sumber eksternal. Saya kira ini bagus. Nah, terima kasih Bu Aryani. Terima kasih banyak Pak Hatma. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Hatma, Bu Aryani. Pak Alim? Oke, kalau Pak Alim belum ini, mungkin saya dulu ya Bu ya. Bu izin apa namanya sedikit. Ini saya sepakat dengan Pak Atma yang Ibu ini sudah sangat bagus dan lengkap ya Bu ya dari sisi kontennya. Nah, namun mungkin perlu disesuaikan lagi ya Bu ya. Saya mau konfirmasi saja. Untuk Zoom, apakah memang di tiap pertemuan Ibu ada Zoom? Tidak Bapak, sebenarnya kalau di LOM bahkan saya coba buka, itu di pertemuan 1, 2, 3, keempat tidak ada. Tapi kami melihat setelah melakukan pertemuan Zoom sebanyak 2 kali itu sesuai LOM, kok kelihatannya mahasiswa menjadi lebih interaksinya lebih enak gitu Bapak dibanding melihat materi saja gitu kan, kita bisa tahu tingkat pemahaman mereka kalau kita mengadakan via Zoom gitu. Itu yang dia menjadi bahan penilaian juga.
Iya, Baik. Nah, dosen nah pengawas. dan tentunya untuk LOM itu kan nanti acuannya tetap RPS ya, Bu ya. Iya, Nanti untuk interaksinya akan seperti apa, Ibu harus sesuaikan. iya. Misalnya pertemuan ini Zoom. Jangan misalnya setelah Zoom, oh ternyata interaksinya bagus. Yang pertemuan berikutnya perlu diadakan Zoom lagi, kalau gitu kan. Kan nggak gitu kan. Kita Iya. harus disesuaikan dengan rancangannya dan sesuai dengan program kita pembelajaran daring kolaboratif. Dan tentunya Ibu untuk forum diskusi, kalau saran saya, karena kalau via WA, tentunya tidak tercatat di Iya, LMS Ibu, iya tercatatnya hanya di sekali. sana. Iya. Jadi untuk sebagai pemantik, keaktifan di forum diskusi itu jadikan sumber penilaian juga di Ya, sana. baik. Ya, jadi semua diskusi yang di WA bagus juga, tapi alangkah baiknya kalau kita fokuskan juga di apa namanya di apa course-nya terkait dengan diskusi isi pembelajaran. Kalau diskusi misalnya, oh besok kita ada Zoom, besok kita sebagai pengingat ya nggak apa-apa di WA, tapi untuk Mm-mm. proses pembelajarannya sebaiknya di Zoom, di Di forum forum diskusi. diskusi. Oh Dan iya, itu baik. diberikan apa namanya pembobotan penilaian untuk sebagai Keaktifan ya, pemantiknya. keaktifan Betul, mahasiswa di kelas. keaktifannya. Iya, baik Bapak. Nah, dan kemudian Ibu apa namanya untuk rekaman Zoom tadi juga sudah sangat bagus ya, dimasukkan lagi di sini supaya bisa diulang oleh mahasiswa kalau misalnya memang mereka ketinggalan atau seperti apa. Nah, di sini juga activity completion-nya juga sudah diaktifkan, tapi ini Ibu yang versi maksudnya ngaktifinnya ini manual ya, centang mahasiswanya, Oh, ini centang pakai manual. sistem manual. Oh iya, Nah, manual Pak. sebaiknya jangan manual, tapi pilih yang berdasarkan ketuntasannya. Dia kotaknya itu putus-putus. Jadi tercentang kalau mahasiswa telah melakukan aktivitas di dalam konten tersebut. Misalnya dia menonton video, dia membaca modul, nah dia akan tercentang. Gitu. Jangan dicentang Oh, manual untuk mahasiswanya. iya. Jadi saat Oke. membuat aktivitas mahasiswa itu harus pilih yang kotak yang tidak putus-putus ya Pak ya, yang Ya, full ya. jadi kan ada 3 tuh lupa saya. Di nomor 3 kalau nggak salah. Nanti monggo di activity completion-nya itu Ibu buka lagi pengaturannya Mm-mm. disesuaikan kembali. Iya, Gitu. baik Gitu ya Bapak. Bu ya. Terima Dan kasih. tadi sayang sekali kalau misalnya forum diskusi tidak kita manfaatkan. Karena terus terang Bapak Ibu, nanti ini kemarin kami rapat dengan BPK. BPK itu eh, kalau dulu kan kita tahunya kan mereka hanya ngurusin uang. Sekarang masuk ke program, masuk melihat mana nih aktivitasnya, seperti apa sih luarannya, mereka mau lihat. Terus proses pembelajarannya gimana gitu. Nah, Hmm. tentunya nanti kami akan menunjukkan sesuai yang ada di pada ini. Jadi mohon disesuaikan. Sayang sekali kalau Oh iya, misalnya kita baik Bapak. manfaatkan. Nah, ini desain pembelajaran yang telah Ibu kembangkan ini juga sudah cukup bagus, Ibu. Iya, baik. Terima kasih Oke, Pak Agung. gitu ya Bu ya. Dan Bapak Ibu ini salah satu contoh ya dari Universitas Borobudur ya untuk apa namanya mengembangkan desain pembelajarannya. Pak Alim ada tambahan atau Bu Sisil? Kalau nggak ada kita lanjut. Oke, baik kita lanjut dulu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih.